Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya sebagaimana hari yang telah kami lalui, hari ini pun Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Ajari kami senantiasa Tuhan untuk dapat menjalani hidup kami lebih baik, dan biarlah Tuhan menuntun kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Itulah sebabnya ya Bapa, kami belajar melalui firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Rabu 21 Mei 2025, tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 24. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Asa na umbege hataki jala diulahon, si patudoson mai tuhalak na marroha, na paulihon bagasna di atas batu mamak. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat seseorang membangun rumahnya di atas pasir, tidak membuat pondasi batu yang kokoh? Tentu tidak ya. Saya di usia sekarang ini belum pernah melihat orang membangun rumah di atas pasir. Tetapi membangun rumah di atas pondasi yang terdiri dari batu yang kokoh, batu yang kuat, yang diikat oleh semen. Artinya apa? Ketika membangun rumah, maka itu harus dibangun di atas batu yang kokoh. Di mana renungan kita pada hari ini tentang firman Tuhan, Yesus menganalogikan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Dalam konteks khotbah kita hari ini adalah sebuah perumpamaan yang menggambarkan pentingnya memiliki pondasi yang kuat, yang teguh di dalam kehidupan, baik secara rohani maupun jasmani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membangun di atas batu di dalam pengajaran Yesus Kristus adalah bagaimana kita mempunyai pondasi yang kuat. Apakah itu? Tentu iman yang kuat. Iman yang kokoh itu berawal dari ketika kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, tidak cukup sebatas mendengar saja. Tetapi firman Tuhan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Karena iman itu bukan teori, tetapi iman itu adalah praktek, realita yang harus kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita adalah iman yang kokoh. Komitmen untuk tetap setia, untuk tetap mau mendengar dan terus belajar di dalam firman Tuhan. Ini adalah prinsip yang harus tidak bisa tidak di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya.
Batu melambangkan kestabilan, kekuatan, ketahanan. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita mempunyai pondasi yang kuat, ketika iman kita kokoh, iman kita stabil, apapun goncangan dunia, badai kehidupan tidak akan sanggup meruntuhkan kehidupan kita. Karena kehidupan ini memang dipenuhi ujian, tantangan, masalah demi masalah. Itulah badai kehidupan yang tidak pernah kita duga datang dalam kehidupan kita. Rumah yang dibangun di atas batu akan tetap tegak, bukan? Dia akan kokoh, tidak akan diruntuhkan oleh angin badai apapun. Sementara rumah yang dibangun di atas pasir pastilah roboh. Demikianlah hidup orang percaya yang mempunyai iman teguh, iman yang tangguh. Dia akan terus kuat, berdiri teguh di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Tak ada satupun pergumulan yang membuat dia mundur. Tak ada satupun masalah yang membuat dia takut. Tetapi di dalam berbagai-bagai persoalan dan pergumulan itu, justru dia semakin teguh dan semakin kuat dan yakin bersama-sama Tuhan akan dapat melewati badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk tetap mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan terus merindukan firman Tuhan menjadi penuntun kehidupan. Sehingga apapun yang kita alami, masalah-masalah yang kita hadapi, semuanya akan terasa lebih mudah untuk kita hadapi. Karena di dalam firman-Nya lah Tuhan memberi kekuatan. Di dalam firman-Nya lah Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengatasi semua masalah-masalah hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Tetaplah kuat, tetaplah kokoh, seperti rumah yang dibangun di atas batu. Imanmu adalah pondasi yang kuat, yang akan mempertahankan kehidupanmu di dalam melewati berbagai-bagai pergumulan, yang akan memampukan kita untuk melewati semua tantangan. Karena memang selagi kita masih hidup, masalah demi masalah itu akan selalu datang. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah teguh, tetaplah percaya, dan terus mengandalkan firman Tuhan dalam hidupmu. Dengar-dengaranlah akan firman Tuhan senantiasa. Rindukanlah kehadiran Tuhan di dalam kehidupanmu melalui firman-Nya. Di dalam firman-lah kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera. Dan di dalam firman-lah kita boleh melewati sampai Maranatha tiba. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu dimampukan untuk terus merindukan firman-Mu dan terus dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya Bapa, biarlah iman kami semakin kuat, semakin teguh dan tangguh. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami, badai-badai kehidupan yang menerpa kami, tidak membuat kami jatuh. Tetapi sebaliknya, kami tetap kuat dan teguh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ketika kami berserah kepadamu, Engkau akan selalu ada. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam segala pekerjaan kami dan perencanaan kami. Ajarilah kami untuk dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap pekerjaan baik pasti berhasil dan berbuah. Ajari kami untuk memakai setiap berkat-Mu dan pakailah kami menjadi saluran berkat. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul dan yang sedang berduka cita. Biarlah kekuatan, pertolongan Tuhan, serta penghiburan yang daripada-Mu mendatangkan sukacita bagi mereka. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sakit, pulihkanlah kekuatannya, dan biarlah Engkau menyembuhkan mereka di dalam kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.